Total ulasan aplikasi Sirekap adalah 32,8 ribu, di mana terdapat 22.829 mereka memberikan ulasan bintang 1 atau ulasan yang paling rendah tingkatannya, dan 1.956 dengan rating 2. Nah, kalau kita total, pengguna yang memberikan rating 1 dan 2 itu lebih dari 76%. Ini buruk sekali untuk aplikasi yang digunakan di skala nasional. Aplikasi Sirekap ini boleh dibilang memiliki rating yang buruk dan sangat jauh sekali di bawah rata-rata. Hanya digelitik. Kali ini kita akan menggelitik sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif telah dilakukan. Kita, warga Indonesia dimanapun berada, telah menunaikan hak kita untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, juga perwakilan kita yang akan duduk di DPR dan MPR. Meskipun beberapa lembaga survei atau lembaga yang menyelenggarakan quick count telah menyatakan bahwa pemenang dari pemilihan calon presiden dan presiden ini telah selesai dan dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran, namun KPU sendiri saat ini sedang melakukan penghitungan suara atau rekapitulasi. Dan salah satu teknologi yang digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Namun sayangnya, aplikasi yang digembar-gemborkan sudah berhasil digunakan pada Pilkada 2020 banyak menuai komplain dan kontroversi, terutama terkait dengan perbedaan antara data C1 dengan yang di-capture atau yang terdapat di dalam sistem yang bisa kita lihat sendiri ya, semua orang bisa lihat dan bisa mengaksesnya. Ini beberapa komplain, beberapa feedback, dan beberapa keluhan terkait dengan perbedaan data antara formulir C1 dan data yang terdapat atau yang dilihat dalam sistem Sirekap. Atau di penghitungan yang masuk di KPU. 748. Betul. 108 16 tetap, menjadi 74 jadi 748, 16 jadi 160. Aduh, Ada beberapa lagi mungkin bisa ditampilkan. Ini di Jakarta Timur kalau tadi terlihatnya. Nah, 70 kemudian 117 diubah jadi 617 ya. Ya. Kemudian TPS-nya 300. Ya. ya 15-nya itu ada 500 kurang lebih ya. Suara yang kurang lebih 500 suara yang ditambahkan begitu ya di pasangan calon nomor urut 2 nih kalau kita lihat. Ada lagi? 600 itu aja sebetulnya udah kacau. Karena Sudah. DPT biasanya cuma 300. 300-an. Tentuannya Ini maksimal. masuk di website KPU ya, di Sirekap. Oh, ini yang Sirekap. Yang Sirekap. Yang Sirekap tuh masih belum Iya. fix sih. Sirekap Dan juga Jakarta. tadi ada video mungkin bisa ditampilkan. Ini petugas KPPS-nya yang kasih penjelasan. Ya, ini petugas. Yang milih, DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 plastron nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap Ajukan, Bu. ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Kalau dilihat dari fungsionalitas, sepertinya aplikasi Sirekap ini sudah memenuhi kebutuhan KPU. Mulai dari login, kemudian masuk sebagai KPPS, mereka bisa digunakan untuk foto formulir C1, untuk rekapitulasi suara di setiap TPS, kemudian juga bisa memasukkan nama saksi-saksi yang hadir di setiap TPS dan juga Panwaslu yang bertugas. Kemudian juga bisa foto dan mengirimkan daftar hadir
setiap DPT yang sudah mendaftar dan melakukan pencoblosan di setiap TPS tentunya. Tapi yang ingin saya bahas bukan dari sisi fungsionalitasnya, karena saya sendiri tidak menggunakan. Tapi saya ingin membahas dari user experience. Dari mana dilihatnya? Yaitu dari feedback, komplain, atau ulasan yang kita bisa lihat dari aplikasi Play Store, terutama pengguna handphone Android. Di mana kita bisa lihat di sana ratingnya, ulasannya, dan berapa banyak orang yang setuju atas ulasan-ulasan yang disampaikan tersebut. Mari kita lihat rating dari pengguna dan ulasan-ulasannya yang mereka cantumkan di dalam aplikasi Play Store. Nilai dari aplikasi ini adalah 1,9 dari skala 5. Ini sangat rendah sekali untuk aplikasi yang sangat kritikal. Berapa sih kisaran rating aplikasi-aplikasi di Android? Berdasarkan website Statista, per Januari 2024, terdapat 114.000 aplikasi di Play Store dengan rating rata-rata di atas 4,5. Dari total aplikasi sekitar 500.000 yang memang memiliki rating ya. Jadi totalnya ada 500.000 dan 114.000-nya memiliki rating di atas 4,5. Sedangkan aplikasi dengan rating di bawah 2,5 termasuk Sirekap yang ratingnya adalah 1,9 itu ada 20.000 saja. Sehingga aplikasi Sirekap ini boleh dibilang memiliki rating yang buruk dan sangat jauh sekali di bawah rata-rata. Lalu bagaimana komentar atau ulasan dari para pengguna, yaitu 1 juta plus orang sudah mendownload aplikasi tersebut di Play Store, tentunya bagi pengguna Android. Kalau kita lihat, komposisi jumlah anggota atau petugas KPPS itu sendiri totalnya ada 5,7 juta. Dilansir dari website berkas.dpr.go.id. Berarti kalau kita anggap 1 juta plus itu 1.900.000 ya mungkin kurang lebih 1/5 lah kurang lebih dari petugas KPPS sudah mendownload yang kemarin mereka gunakan untuk registrasi, kemudian mengupload data rekapitulasi di setiap TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita lihat ulasan dari para pengguna yang sudah mendownload dan sudah mencoba menggunakan aplikasi Sirekap ini sebelum pemilu atau sebelum tanggal 14 Februari 2024. Total ulasan aplikasi Sirekap adalah 32,8 ribu, di mana terdapat 22.829 mereka memberikan ulasan bintang 1 atau ulasan yang paling rendah tingkatannya. Dan 1.956 dengan rating 2. Nah kalau kita total, pengguna yang memberikan rating 1 dan 2 itu lebih dari 76%. Ini buruk sekali untuk aplikasi yang digunakan di skala nasional, aplikasi strategis, aplikasi yang kritikal, dan aplikasi yang mungkin banyak diakses orang untuk mengetahui siapakah capres dan cawapres yang mendapatkan suara terbanyak, kedua dan ketiga, juga mungkin para anggota legislatif dan calon-calon anggota DPD yang ingin memonitor hasil perolehan suara mereka di setiap TPS maupun dapilnya. Berikut kita bahas top komen atau ulasan yang banyak disetujui pengguna lain. Artinya komen ini ada yang mengamini juga ya. Ada yang menganggap bahwa betul, saya juga mengalami hal itu. Jadi yang kita bahas adalah top komen yang disetujui oleh pengguna lain. Dan kita akan analisis mengapa ulasan pengguna ini penting dari sisi aplikasi. Dan hal ini yang mungkin menyebabkan adanya isu permasalahan yang ditemukan pada saat KPU mulai melakukan rekapitulasi. Kita akan mulai review ulasan dari pengguna sejak tanggal 8 Februari. Karena sejak Januari sampai Februari bahkan sampai menjelang tanggal 14 Februari KPU terus melakukan update terhadap aplikasinya.
Dan kita mulai review pertama yaitu tanggal 8 Februari 2024. Ini dari pengguna namanya Agung Susilo. Saya bacakan di sini. Masih belum stabil dan banyak PR. 1. Login yang sulit di beberapa perangkat. 2. Kualitas ambil foto buram. 3. Ketika setel waktu pemungutan, aplikasi berhenti atau force close. Ketika akan berpindah dari nasional 1 di dalam aplikasi berhenti. Kemudian pembacaan hasil pengambilan gambar memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu ada lagi kesalahan pengambilan gambar yang terus berulang. Ini 118 orang mengalami hal yang sama atau memberikan feedback juga atau menyetujui bahwa mereka mungkin mengalami hal yang sama dengan Pak Agung Susilo ini. Ini tanggal 8 Februari. Beberapa hari menjelang pemungutan suara atau rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, dari feedback ini kelihatan bahwa hal ini menunjukkan ada masalah dengan APK yang sudah ada di dalam Play Store yang di-download oleh pengguna untuk training atau pelatihan atau uji coba ketika mereka melakukan foto atau upload sebagai petugas KPPS. Kita lihat bahwa aplikasi sering force close. Mungkin aplikasinya belum stabil atau terlalu berat atau ada bagian atau komponen yang memang tidak kompatibel dengan handphone jenis tertentu, dengan operating system versi tertentu, dan sebagainya. Force close ini menunjukkan bahwa aplikasinya memang tidak bisa digunakan. Dan bahaya kalau memang masih terus digunakan dan tidak diperbaiki ya. Kemudian di sini juga foto buram. Katanya mereka sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih di dalam meng-capture foto, di mana teknologi itu bisa membuat foto yang diambil itu menjadi fit screen gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata fotonya yang diambil kualitas buram. Apakah ini karena kualitas handphone yang digunakan? Tapi kita akan lihat nanti beberapa ulasan berikutnya yang ternyata walaupun mereka menggunakan kamera dengan spek dan lensa yang bagus, tetap hasilnya buram atau tidak terbaca oleh aplikasi Sirekap ini. Kita masuk ke ulasan yang kedua. Ini tanggal 10 Februari. Ini berarti 2 hari tadi ya, sejak tanggal 8 Februari, mudah-mudahan sudah ada update. Ini dari pengguna namanya Icoh Delisa. Mohon untuk developer APK, ini APK masih ada bug. APK tidak siap sama sekali, terlalu banyak kegagalan dari server sendiri. Kalau memang belum siap launching, jangan di-launchingkan. Terlalu memaksakan untuk digunakan, persiapan bisa dibilang gak ada, bukan belum matang. Memakai Wi-Fi dengan kapasitas jaringan kencang pun tetap ada peringatan kesalahan inisialisasi. Harusnya APK-nya dikembangkan sejak lama. Ini kesannya terlihat seperti dikembangkan baru kemarin sore dan sangat menyusahkan kami. Nah, APK atau aplikasi Sirekap ini sebetulnya bukan baru dikembangkan sih. Kita ingat di Pilkada 2020 sudah digunakan. Artinya apa? Artinya pernah digunakan. Jangka waktu sekitar 3-4 tahun ini harusnya cukup untuk membuat aplikasi ini menjadi lebih bagus, lebih siap, lebih stabil. Kadang mungkin ada yang menyampaikan bahwa ini karena internetnya mungkin terbukti pakai Wi-Fi yang kencang masih bermasalah. Itu ulasan kedua yang disampaikan tanggal 10 Februari. Masih tanggal 10 Februari saya ambil satu ulasan lagi, yaitu Anas M. Lutfi. Sampai saat ini versi 2.41. Mohon untuk fitur kamera lebih ditingkatkan karena aplikasi tidak sinkron ke kamera lensa utama, tetapi malah sinkron ke lensa ultrawide yang menyebabkan hasil foto kurang maksimal bahkan kurang jelas untuk membaca teks maupun angka. Dari sini terlihat bahwa aplikasi ini belum bisa kita arahkan ke berbagai kamera yang ada di dalam atau dimiliki oleh handphone. Karena handphone itu kan zaman sekarang itu kameranya tidak hanya satu. Ada kamera utama di belakang biasanya, kemudian ada juga kamera wide, ada juga kamera selfie. Nah, ini
belum bisa menyesuaikan kita mau ngambil dari kamera mana. Bahayanya adalah begitu kita diminta spek kameranya tinggi, mungkin di atas 5 megapiksel atau lebih, tapi kadang-kadang kamera wide atau kamera selfie ini atau kamera yang lainnya yang ada di bagian belakang itu tidak sebesar kamera utama. Nah, aplikasinya ini tidak bisa diarahkan ke kamera utama sehingga secanggih apapun kamera utama di handphone itu tidak bisa mengambil dengan resolusi tertinggi. Dia selalu diarahkan ke kamera dengan resolusi lebih rendah atau tadi berdasarkan ulasan dari pengguna adalah ke lensa atau kamera ultra wide. Berikutnya ulasan masih tanggal 10 Februari, berarti 4 hari menjelang pemilihan umum. Saya ambil dari salah satu pengguna, saya yang di TPS menjadi Sirekap sudah 3 hari ini, kesabaran saya sangat diuji. Untuk ambil foto, saya sudah memaksimalkan sekali dalam hal pencahayaan, ketajaman gambar, posisi lurus saat foto, tetapi masih dibilang terjadi kesalahan. Lalu, untuk resolusi kamera yang digunakan dari jarak dekat saat ambil foto sudah sangat cukup untuk bisa upload foto. Tetap saja masih tidak diterima dan harus mengulang pengambilan foto. Pemilu hanya 4 hari lagi, tapi aplikasi Sirekap masih sulit digunakan. Nah, jadi aplikasi ini menguji kesabaran para petugas KPPS juga. Artinya aplikasi ini masih bermasalah dengan fitur utamanya, yaitu mekanisme mengambil gambar, kemudian membaca hasilnya. Bahkan tadi dengan kamera dan resolusi paling tinggi pun, yang sudah disetting sedemikian rupa, tetap dianggap hasilnya belum memiliki kualitas yang bagus. Yang berikutnya pada tanggal 11 Februari 2024, berarti 3 hari menjelang pemilu, pengguna yang bernama Yaya Aja, ini menyampaikan ulasan. Mohon segera ditingkatkan bro, besok lusa udah dipakai. Ini sekarang dibuat uji coba aja lama banget prosesnya. Dan ada beberapa yang error. Kualitas gambar hasil fotonya kalau bisa diperbaikin atau ada mode buat ngefokusin sama pemrosesan data diperbaikin biar lebih cepat dan pembacaan data juga yang tepat. Masa 5 kali salah terus. Nah, berarti ini ada 2 hal nih. Pertama, aplikasinya lambat. Yang kedua, mengenai lagi-lagi kamera atau lensa. Dia mengambil 5 kali atau mengambil foto 5 kali masih salah terus. Saya akan menyoroti yang pertama tadi, yaitu mengenai lambatnya aplikasi. Betul, memang aplikasinya sudah digunakan sejak Pilkada tahun 2020. Tapi ketika digunakan untuk Pilpres dan Pileg yang serentak di seluruh dunia ini, maka kapasitas dari aplikasi harus diperhatikan. Saya nggak tahu apakah sudah dilakukan load test, stress test atau belum. Termasuk kalau ada temuan, ada proses tuning. Terbukti bahwa dari tadi beberapa pengguna mengeluhkan mengenai lambatnya aplikasi ini bekerja dalam pemrosesan data, terutama pada saat submit upload foto dan membaca fotonya dan mengubahnya menjadi teks atau angka-angka ya. Berikutnya masih tanggal 11 Februari 2024 dari pengguna namanya Rona Uli. Untuk aplikasi sekelas nasional ini benar-benar jelek. Unggah gambar susah, dibuat mode pesawat bisa tapi harus masukin angka secara manual. Belum lagi untuk membuat dokumen PDF-nya lama, mulai sore sampai pagi tetap tidak bisa dibuat. Untuk tim pembuat aplikasi, kalau ada komen-komen gini, tolong dibaca dan diperbaiki. Karena yang memakai aplikasi ini kan KPPS untuk kelancaran pemilu juga. Besok yang buat lama bukan perhitungan suara, tapi Sirekap bermasalah. Bukan mempermudah jadi mempersulit. Kita lihat ini ada beberapa isu ya. Yang pertama adalah terkait dengan mode pesawat. Ya. Apa maksudnya? Nah, sebenarnya kalau aplikasi berbasis Android atau handphone, juga iPhone ya, itu sebenarnya aplikasi ada 2 pilihan. Apakah harus online terus atau bisa mode offline. Jadi mode offline itu ketika foto kan tidak memerlukan internet harusnya ya. Kemudian menginput data tidak memerlukan internet. Jadi bisa mode pesawat. Maksudnya seperti itu. Sudah ada fitur mode pesawat di mana kita tidak harus meng-on-kan terus akses data atau internet ketika melakukan beberapa pengambilan data dan sebagainya. Tapi yang dikeluhkan pada tanggal 11 Februari oleh Rona Uli ini menyampaikan bahwa kalau mau menggunakan mode pesawat
atau tidak ada koneksi data atau internet, maka harus menginputnya secara manual. Artinya apa? Feature foto lensanya gitu ya, untuk memoto hasil rekapitulasi di TPS dan menguploadnya itu harus tetap on internetnya. Jadi kalau mau memilih mode pesawat itu harus manual inputnya. Jadi proses fotonya itu harus tetap terkoneksi dengan internet. Berikutnya masih 3 hari sebelum pemilu, yaitu 11 Februari. Dari Aditsel memberikan bintang 2, agak mending ya, tadi bintang 1 semua, ini bintang 2. Percuma pakai aplikasi kalau masih pakai metode manual. Fungsinya aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat, ini malah menambah pekerjaan. Pakai mode online yang otomatis, tapi lama saat nunggu verifikasi foto, disarankan pakai mode offline, itu manual input semua datanya. Jadi artinya harusnya setelah foto kemudian submit, lakukan processing gitu ya, itu otomatis akan keluar angkanya. Tapi karena tadi kualitas mungkin pengambilan gambarnya, proses konversi OCR-nya dari gambar ke angka atau teks itu bermasalah sehingga ujung-ujungnya harus input manual. Yang kedua, walaupun ada feature offline atau mode pesawat gitu ya, tetap kita harus input manual berdasarkan hitungan yang ada di TPS ya, rekapitulasinya. Jadi tidak bisa menggunakan feature foto kemudian upload. Jadi ada opsinya tapi kita harus input secara manual. Berikutnya dari Muhammad Ardiansah Putra. Dia ulasannya adalah developernya lebih baik mundur saja. Oh berarti kan asumsinya bahwa Sirekap ini dikerjakan oleh vendor. Mungkin iya karena kemungkinan besar memang dikerjakan oleh vendor ya. Mundur saja, tidak profesional dalam mengembangkan aplikasi untuk acara penting seperti ini. Tujuan digitalisasi adalah memudahkan dan mengefisiensi waktu, tapi tidak dengan APK ini. Mempersulit, menghabiskan banyak waktu, dan menambah pekerjaan bagian IT KPPS. Foto tidak ada stabilizer atau autofocus, selalu gagal dalam verifikasi foto meskipun dipoto dalam posisi sempurna, sering log out ketika kirim foto, nunggu upload foto terlalu lama, dan ujung-ujungnya disuruh ngulangin. Jadi ini kembali fitur lensa OCR-nya yang mengkonvert hasil foto ke teks, bahkan pada saat upload foto itu terjadi isu atau error di mana pengguna harus berulang kali melakukan ambil foto dan ketika mau submit kemudian otomatis log out oleh sistemnya, dia harus melakukan ulang dan seterusnya. Jadi ini sangat membuat petugas KPPS ini frustasi ya, kalau saya lihat seperti itu. Berikutnya dari Cici Aminah, sangat-sangat menguji kesabaran device Realme C25S. Ternyata gak bisa akses guys. Kebetulan saya mengalami setelah saya coba ke device Samsung. Ternyata bisa. Padahal spesifikasi device sudah sesuai tapi tidak menjamin ternyata. Saran untuk kedepannya, jika memang aplikasi digunakan untuk mempermudah proses pemilu, sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan seperti ini. Bayangkan sudah H-8 hari tapi aplikasi masih kendala. Alhamdulillah guys, setelah diupdate udah gampang loginnya. Jadi yang gampang loginnya, dan itu menggunakan Samsung. Sementara dengan spek yang sudah mumpuni, yang sudah sesuai dengan rekomendasi atau bahkan di atasnya, yaitu menggunakan Realme C25S, ini dia tidak bisa menggunakan aplikasi Sirekap. Artinya apa? Kompatibilitas dari aplikasi ketika akan di launching ke user itu harus dipastikan. Dia support brand tertentu saja atau dia support versi Android tertentu. Kalau versi Android tertentu berarti harus dipastikan di semua brand, di semua platform ini jalan. Berikutnya masih tanggal 11 yaitu dari Mira Setiawati. Sudah update katanya bisa lebih baik lagi, ternyata sama saja. Sinkronisasi foto lama, kualitas foto jelek, tidak ada filter tambahan, sekedar fokus pun tidak ada. Jadi belum bisa fokus ya. Ini sepertinya masih mengarahkan ke lensa ultrawide ya atau wide ya atau bukan lensa utamanya. Bisa keluar sendiri karena sesi habis. Jadi kalau udah lama terus karena processingnya dan sesinya dibatasi habis, dia keluar sendiri. Akhirnya apa? Melakukan ulang gitu. Kalau gitu sinkron fotonya jangan lama-lama biar cepat kerjanya. Mempersulit tugas dan hidup. Ini ternyata banyak yang mengalami kendala ya pada saat uji coba waktu itu sebelum pemilu.
dan mereka menyampaikan bahwa makin ribet nih tugasnya KPPS. Berikutnya dari Think Center, ini aplikasi gak ada beta test ya. Kendalanya terlalu banyak, kamera buram, baca data lama, salah baca data, log out pas kirim gambar, finger tidak dikenali dan seterusnya. Oke, inisiasi bagus untuk era digital, memudahkan input data KPU ataupun mengetahui hasil suara secepat mungkin, tapi sangat membebankan untuk KPPS. Bukan cara mengoperasikan aplikasinya, tapi kesiapan aplikasi ini sendiri. Saran saya, jangan dipaksakan daripada malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata hal yang tidak diinginkannya terjadi. End resultnya yang kita lihat dari beberapa video yang kita saksikan tadi, banyak isu terkait dengan perbedaan data antara di formulir C1 dengan yang ditampilkan oleh aplikasi. Akhirnya jadi isu nasional. Padahal sebelumnya sudah diketahui, isu-isu ini menjadi feedback harusnya bagi IT-nya KPU atau vendornya untuk memperbaiki aplikasi. Tapi ternyata masih terjadi juga. Berikutnya dari Rolet, masih tanggal 11 Februari, aplikasi belum siap digunakan. Mempersulit bukan mempermudah, sejauh ini selalu suruh update dan simulasi yang berubah-ubah teknisnya. Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Suka keluar sendiri, autentikasi sidik jari yang suka bermasalah, katanya sudah di-reset, tapi ada data yang tertinggal. Jadi pada saat reset, datanya masih ada nih. Kadang di aplikasi begitu kalau yang belum siap. Kita sudah reset, kita sudah clean atau clear atau delete, tapi masih ada data yang tertinggal. Kemudian update terakhir saat unggah harus online. Tapi warna merah mulu, padahal sudah di tempat dan jaringan sudah stabil. Kalau warna biru gak masuk server. H-3, tidak ada kejelasan yang nyata, rawan sekali ini. Ternyata kerawanan yang dikhawatirkan itu terjadi ya. Nah ini saya highlight satu hal terkait dengan clear atau reset data atau mendelete data pada saat uji coba. Harusnya pada saat clear atau delete data, dependensi antar data atau record di dalam aplikasi ini diperhatikan. Sehingga ketika kita delete atau clear data atau reset, itu semua data yang berhubungan harus terreset. Harus kembali clear atau datanya hilang atau terdelete. Kalau tidak, maka ada sampah atau sisa-sisa data yang masih terdapat di dalam aplikasi. Berikutnya tanggal 12 Februari dari Teja Kusuma. Gimana nih? H-2 masih sering error aplikasinya, sering log out, waktu sehabis pengisian data-data dan tidak bisa masuk kembali. Padahal username dan password sudah diedit dengan benar. Beginilah hasil jika memaksakan kehendak. Server belum stabil, dipaksa dipakai. Apakah nanti mau menyalahkan operator karena tidak kompeten? Padahal aplikasi yang tidak kompeten dan belum seharusnya untuk digunakan. Parah banget. Nah maksudnya adalah jangan sampai aplikasi dipaksakan, ujung-ujungnya bilang mungkin internet di lokasi TPS-nya kurang bagus. Coba cari internet lain, provider lain, atau pakai wifi. Padahal kan bukan providernya, tapi aplikasinya sendiri yang belum siap. Berikutnya masih H-2 atau tanggal 12 Februari, aplikasi sangat tidak layak digunakan. Tidak akan mempercepat, tapi malah mempersulit. Mohon disempurnakan lagi. Sangat banyak kekurangan. Pada saat HP posisi online di aplikasi terdetek offline. Jadi terlihat sudah HP-nya sudah online tapi terlihat masih offline gitu ya di statusnya. Saat unggah foto aplikasi tidak benar-benar bisa membaca angka. Ya pantas saja ya kalau kita lihat bahwa di foto di-upload ternyata angkanya mungkin berbeda atau tidak bisa membaca angka hasil fotonya tersebut ya. Di C Plano 3 unggah foto pada menu DPR waktunya sangat lama. Dan lain-lain, masih banyak kekurangan. Jadi sekali lagi atau lagi-lagi masalah foto, kamera atau lensa yang merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Berikutnya dari Rans Mareta. Kekurangan 1, fitur kamera tidak bisa flash atau fokus zoom. Ini masih terjadi ya, tanggal 12 H-2. Verifikasi lama, isi plano tidak terdeteksi jadi revisi manual. Jadi kalau sudah foto upload tidak terbaca datanya walaupun resolusinya bagus gitu ya kameranya, tapi kalau tidak terbaca kan harus input manual. Jadi ini sama saja. Fitur utama dari foto dikonversi menjadi angka atau teks ini menjadi tidak bisa digunakan. Kemudian tidak bisa edit jam, nama saksi dan lain-lain. Kurang detail sisi tampilan, server timeout.
Ini mungkin gara-gara isu traffic dan sebagainya, load dan lain-lain ya. Kemudian lag kan, crash, error connection. Proses pembuatan dokumen berjam-jam malah melambat kinerja pemilu. Please perbaiki kecepatan dan akurasi. Bayangin ya, sudah pemungutan suara, petugas KPPS standby dari pagi, rekapitulasi suara, bahkan pada saat tinggal upload hasil rekapitulasi aja di setiap TPS, itu mereka masih harus bergelut dengan masalah di aplikasi Sirekap ini. Berikutnya adalah tanggal 13 Februari, H-1 dari Fatima Zaura. Dia memberikan bintang 1 atau yang paling rendah. Mempersulit, maksudnya APK-nya mempersulit ya. Sepertinya APK-nya belum layak digunakan. Angka yang terfoto dengan yang terbaca tidak sesuai. Kadang juga tidak terbaca. Bisa diedit, jatuhnya nyalin hasil. Mohon ditingkatkan. Terima kasih. Nah, artinya apa? Apa yang difoto dengan yang dikeluarkan hasil konversi dari foto atau image itu menjadi angka itu tidak sama gitu ya. Akhirnya mereka harus manual. Bayangin. Begitu petugas KPPS-nya merasa bahwa sudah foto, sudah upload, sudah langsung submit saja dan lock sehingga tidak bisa diedit lagi, akan memunculkan informasi yang salah antara data yang ada di TPS, yang ada di formulir rekapitulasi di setiap TPS dengan yang ada di aplikasi. Pantesan banyak yang komplain karena petugas KPPS sendiri mungkin harus mengedit lagi, mengisi manual lagi. Akibat dari apa? Akibat dari kualitas fotonya atau mekanisme konversinya yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian tanggal 14 atau hari H dari Albar Luxurious. Payah banget, gak ngebantu sekali, malah bikin lama cuman karena error saat ingin mengirim. Sinyal Wi-Fi plus data sangat-sangat prepare dari hari sebelum pencoblosan, malah bikin lama saat perhitungan. Tolong kedepannya diperbaiki, jika perlu hari ini ya hari itulah, karena kan hari itu kan pencoblosan. Mereka harus melaporkan hasil rekapitulasinya melalui aplikasi di hari yang sama kan. Kasihan para KPPS yang lebih tidak begitu baik mengoperasikan seperti bapak-bapak ini. Maksudnya adalah banyak sekali petugas KPPS ini adalah orang yang mungkin sudah tua ya, atau bapak-bapak yang usianya mungkin tidak terlalu paham mengenai handphone, apalagi aplikasinya bermasalah. Jadi kalau yang saya bisa highlight dari ulasan yang tanggal 14 ini dari Pak Albar Luxurious, kalau kita membuat aplikasi, kita harus memastikan siapa sih calon penggunanya. Jadi kita harus memetakan dulu dari 5,7 juta petugas KPPS ini, kita harus pastikan demografinya seperti apa. Ada di usia berapa sih mereka? Maka aplikasi harus disesuaikan dengan landscape atau demografi dari usia penggunanya. Jadi kalau digunakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang sudah berumur ya, maka harus lebih memudahkan mereka. Jangan sampai kalau mereka menggunakan kesulitan, apalagi aplikasinya belum siap atau error atau banyak kendala. Maka yang terjadi apa? Ya sudahlah, kita sudah foto, kemudian lama processingnya, begitu sudah terkonversi menjadi angka, mereka submit aja dan lock gitu ya. Itu yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan ada perbedaan angka yang kemudian ketemu oleh para saksi atau oleh peneliti atau mungkin oleh Panwaslu yang kemudian beberapa viral yang menyebutkan bahwa aplikasinya bermasalah. Yang dikhawatirkan adalah ada anggapan bahwa aplikasi Sirekap ini sudah diapa-apain atau ada kong kali kong antara calon presiden dan calon wakil presiden tertentu sehingga sengaja membuat aplikasinya error untuk pemenangan paslon tertentu. Padahal bisa jadi bukan karena itu. Bisa jadi karena aplikasinya memang belum siap. Cuman sayangnya aplikasi ini kan sudah digunakan sejak tahun 2020 di saat pilkada. 4 tahun kemudian atau tahun 2024 digunakan untuk pemilu capres dan pemilu legislatif. Ternyata kondisinya masih seperti itu. Jadi tidak ada perbaikan yang signifikan. Kalau dulu dianggap berhasil, malah sekarang tidak berhasil. Karena mungkin penggunanya lebih banyak, serentak di seluruh Indonesia, dan mereka tidak memperhatikan capacity planning dari sebuah aplikasi yang akan digunakan serentak oleh jutaan pengguna. Bukan hanya yang menginput, tapi juga yang mengakses ya, membaca data tersebut untuk memonitor rekapitulasi angka dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi, beberapa perbedaan data atau masalah yang banyak dikeluhkan dengan Sirekap ini sebetulnya tidak mengherankan. Karena terbukti
sampai H-1 bahkan hari H pun masih banyak yang mengalami kendala dengan aplikasi Sirekap ini. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, ini sangat disayangkan sekali, sebegitu tidak siapnya KPU dengan aplikasi Sirekap ini sehingga menimbulkan banyak isu dan masalah. Betul, memang ada rekapitulasi manual yang berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, akhirnya nanti diumumkan oleh KPU. Tapi kan ada teknologi, yang seharusnya teknologi itu bisa membuat kita makin maju, makin cepat, makin mudah, dan makin murah. Sehingga yang harusnya kita menunggu rekapitulasi manual diumumkan 1 bulan setelah pemilu atau setelah pencoblosan, kita kan bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan teknologi. Kalau teknologinya didesain, dibangun, dioperasikan, dan diimprove dengan benar. Oleh karena itu, sebagai orang IT, kita harus bisa memastikan apa yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa satu hal yang penting, yaitu kita harus mendengarkan pengguna. Apa yang dirasakan pengguna, itulah yang terjadi di lapangan.